Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ilmu komputer. Dan sebelum lanjut ke step selanjutnya mengenai Debian, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perintah dasar Linux. Dan berikut dasar-dasar Linux yang saya akan bahas pada video kali ini. Yang pertama ada struktur direktori atau folder Linux. Dan struktur direktori Linux ini, seluruh direktori yang ada pada sistem operasi Linux berada di bawah direktori root dengan simbol slash. Nah, dengan kata lain, direktori root ini sebagai dasar bagi seluruh direktori yang ada di Linux. Dan berikut tabel gambaran dari struktur direktori Linux. Mungkin ada sedikit beberapa perbedaan dari struktur direktori Linux ini dengan beberapa distro yang beredar. Namun, secara fungsi tetaplah sama meskipun berbeda distro. Dan berikut beberapa fungsi dari direktori Linux. Yang pertama yaitu slash. Nah, untuk slash ini, root directory ini berisi sub directory yang mempunyai fungsi masing-masing dalam menjalankan proses sistem operasi. Dan untuk yang kedua ada slash bin. Dan untuk slash bin ini, directory ini berisi file-file binary atau executable untuk digunakan oleh sistem. Dan file binary ini merupakan file aplikasi atau program dasar pada Linux. Nah, untuk yang direktori ketiga ada boot. Direktori ini berisi file untuk keperluan booting sistem operasi, dan booting ini merupakan langkah pertama saat pengoperasian komputer dan akan berlangsung secara otomatis saat komputer dihidupkan. Direktori keempat ada slash dev. Untuk direktori ini berisi file-file device seperti CD-ROM atau CD-ROM device, dan juga SDA1, hard disk device, FD0 atau removable device. Dan untuk penamaan device ini bisa saja berbeda antar distro Linux lainnya. Nah, untuk yang kelima ada slash etc. Untuk direktori ini berisi file-file konfigurasi seperti password atau file password ini untuk konfigurasi username dan password. Dan ada juga host atau file host ini untuk konfigurasi host di suatu jaringan. Dan untuk direktori selanjutnya ada direktori home. Untuk direktori home ini berisi file atau folder pribadi milik user atau owner. Dan pada direktori ini umumnya berisi file data-data user dan file konfigurasi tertentu. Contohnya seperti dokumen, file download, musik, video, foto atau picture, dan lain-lain. Dan untuk direktori ketujuh ada kernel slash kernel. Untuk direktori ini berisi file kernel atau kernel itu yaitu file-file penting yang menjadi pondasi pada sebuah sistem operasi. Dan untuk selanjutnya yang ke-8 ada direktori lib. Direktori lib ini berisi file-file library, dan file ini juga berhubungan dengan kernel atau direktori sebelumnya. Dan untuk selanjutnya ada direktori ke-9 yaitu direktori mnt atau bisa juga media. Nah, untuk direktori ini digunakan untuk memount file temporary atau contohnya seperti memount CD-ROM, flash disk, dan hard disk.
seperti itu contohnya. Nah, untuk selanjutnya ada direktori ke-10 yaitu /proc. Untuk direktori ini mempunyai isi yang dinamis atau ya dapat berubah-ubah dan berisi file-file yang memiliki informasi tentang proses yang sedang dijalankan oleh suatu sistem operasi seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada /bin. Direktori ini sama halnya seperti direktori /bin, hanya saja yang disimpan file-file binary yang berfungsi untuk contohnya kayak administrasi sistem. Sebagai contoh komennya seperti ifconfig dan ifconfig ini untuk memanajemen interface, dan ada juga fdisk, dan fdisk ini untuk memanajemen disk. Dan untuk direktori selanjutnya ada /tmp. Pada direktori ini berisi file-file temporary yang biasa digunakan saat sistem operasi berjalan seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada /usr, dan pada direktori ini bisa digunakan oleh seluruh user untuk berbagi folder sharing pada setiap user. Untuk selanjutnya /var. Direktori ini berisi file-file variabel seperti file print, log, mail, dan lain-lain. Yang kedua, perintah dasar Linux. Sebelum ke perintah dasar Linux, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang bash di Linux. Dan bash ini sebuah baris yang selalu mengawali perintah pada Linux. Contohnya sintak IT Club 5. Sintak ini yang pertama dan menunjukkan user IT Club ini yang sedang digunakan. Nah, untuk sintak IT Club yang huruf kapital sebagai hostname dari komputer kita sendiri. Dan jika ada yang belum tahu apa itu hostname, hostname ini adalah nama dari sebuah komputer pada jaringan. Nah, untuk selanjutnya untuk sintak tidal atau seperti simbol bergelombang gitu ya, seperti itu menunjukkan bahwa user kalian sedang berada pada di directory home. Dan biasanya directory home ini pada sebuah user berada di directory /home/ nama user, atau misalnya /home/ IT Club 5 seperti itu. Dan untuk sintak $, maka menandakan bahwa kita sedang pada mode user biasa. Tetapi jika tandanya hashtag, maka kita sedang berada pada user root. Dan untuk perbedaan dari user root dan user biasa, untuk user biasa ini hanya memiliki hak akses hanya pada bagian direktori atau /home saja, dan sedangkan user root yang memiliki hak akses penuh terhadap sebuah sistem operasinya. Dan langsung saja saya akan memberitahu beberapa perintah dasar yang sering bisa digunakan pada administrasi server Linux. Dan untuk yang pertama, pwd. Nah, perintah pwd ini atau print working biasa disebut direktori aktif yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi direktori user yang sedang berada, atau bisa disebut current directory. Nah, untuk selanjutnya perintah ls. Perintah ls ini biasa digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori, dan saya akan menjelaskan beberapa perintah dari perintah ls yang saya contohkan. Nah, untuk yang pertama ls ini, perintah ini artinya kita bisa melihat isi dari direktori aktif.
lebih tepatnya di /home/ethic25 ini. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, perintah yang kedua ls/. Nah, untuk perintah ini artinya kita bisa melihat isi dari direktori root atau slash, contohnya bin/dev, /home, dan lain-lain. Dan untuk perintah ls selanjutnya ada /home. Nah, enter. Perintah ini sama seperti sebelumnya, hanya saja perintah ini akan menunjukkan seluruh isi dari direktori termasuk yang terhidden yang biasa ditandai di Linux dengan nama file atau direktori yang didahulu dengan titik. Nah, selanjutnya ada perintah ls keep l/home, lalu enter. Nah, untuk fungsi perintah ini yaitu akan menunjukkan isi dari suatu direktori beserta detail dan keterangannya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada perintah cd. Perintah ini biasa digunakan untuk berpindah dari direktori aktif ke direktori lainnya, dan saya juga akan menjelaskan beberapa perintah yang saya gunakan untuk perintah cd ini. Nah, langsung saja yang pertama ada cd /etc/ network. Perintah yang pertama, perintah cd /etc/network ini biasanya digunakan untuk berpindah ke direktori network yang ada pada direktori etc, dan direktori etc ini saya sedang berada pada direktori /etc/network. Dan perlu diingat konsepnya, struktur direktori ini di Linux ini merupakan seluruh direktorinya berada di bawah direktori root. Perintah cd-run ini digunakan untuk berpindah ke direktori run berada dalam direktori network yang ada di dalam etc yang ada di dalam direktori root. Nah, maka dari itu kita tidak perlu mengetikkan struktur direktori lengkap, cukup saja dengan run atau cd. Untuk perintah cd titik-titik ini biasa digunakan untuk keluar satu direktori dari direktori yang aktif. Dan perhatikan, setelah saya mengetikkan perintah ini, maka direktori aktif pindah ke /etc/network, ditunjukkan dengan perubahan pada busnya. Dan untuk perintah terakhir ini, cd ini digunakan untuk kembali ke direktori home. Dan yang selanjutnya ada perintah makdir. Dan perintah makdir ini biasa digunakan untuk membuat sebuah direktori, dan saya juga akan menjelaskan beberapa perintah yang saya contohkan. Nah, untuk perintah yang pertama tadi yang saya ketikkan, perintah su ini biasa digunakan untuk berpindah dari user biasa ke user root. Dan jika perintah makdir dilakukan tanpa masuk ke user root terlebih dahulu, maka tidak akan bisa, karena perintah makdir tidak bisa digunakan dalam user biasa. Dan untuk perintah yang kedua yang saya masukkan tadi, yaitu perintah makdir /home/linux, yang biasa digunakan ketika kita ingin membuat sebuah direktori dengan nama Linux di dalam direktori home yang ada pada di direktori root atau /. Nah, untuk selanjutnya perintah ls/home/ ini digunakan ketika kita ingin melihat isi direktori dari home. Nah, untuk selanjutnya, perintah selanjutnya ada cd/home/. Ini bisa kita pakai ketika kita ingin berpindah ke direktori home. Dan untuk perintah makdir Debian
Ini sama fungsinya seperti perintah yang sebelumnya, tetapi perbedaannya hanya dalam penulisan perintahnya saja. Dan kita tidak perlu menulis secara spesifik dan cukup menulis makdir Debian saja, dikarenakan kita sudah berada dalam directory home. Dan perintah ls ini yang terakhir, ini sama fungsinya seperti perintah yang sebelumnya, dan kita tidak perlu menulis secara spesifik, cukup dengan perintah L dan S saja, karena kita telah berada pada directory home-nya. Untuk selanjutnya, ada perintah rmdir, dan rmdir ini biasa digunakan untuk menghapus sebuah directory. Dan perhatikan, saya akan mencontohkan beberapa mengenai perintah dari rmdir ini. Nah, untuk perintah ls/home/ini fungsinya untuk melihat isi dari directory home, dan penulisannya pun harus spesifik. Dan para perintah rmdir /home/debian saya gunakan untuk menghapus directory Debian yang berada pada directory home. Dan jangan lupa dalam penulisan perintahnya harus spesifik agar tidak salah menghapus pada directory lainnya. Untuk perintah ls/home ini untuk melihat isi dari directory /home, dan directory Debian telah terhapus dari directory home. Dan untuk perintah cd/home, perintah ini biasa digunakan untuk berpindah directory. Saya gunakan untuk pindah dari directory etc ke directory home. Untuk perintah selanjutnya, rmdir Linux sama fungsinya seperti sebelumnya. Perbedaannya hanya dalam penulisan dari perintahnya, dan kita tidak perlu menulis secara spesifik. Untuk perintah ls terakhir ini sama seperti sebelumnya, untuk melihat isi dari directory /home. Dan directory Linux ini telah terhapus dari directory /home. Nah, untuk perintah ini hanya bisa menghapus directory yang kosong saja. Dan jika kita ingin menghapus directory yang berisi file, kita bisa gunakan perintah rm. Dan saya akan bahas setelah perintah touch. Nah, untuk selanjutnya, untuk perintah touch. Untuk perintah touch ini biasa digunakan apabila kita ingin membuat file pada sebuah directory. Dan perhatikan, saya akan mencontohkan beberapa mengenai perintah pada touch ini. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Untuk perintah makdir Debian ini sama seperti sebelumnya digunakan untuk membuat directory baru dalam directory /home. Dan untuk perintah touch Debian/linux txt ini fungsinya untuk membuat file Linux dalam bentuk file teks di dalam directory /home/debian/linux ini. Karena kita sudah berada di dalam directory home, jadi kita hanya menulis perintahnya saja, touch debian/linux .txt seperti itu. Dan untuk perintah ls debian/ ini apabila kita ingin melihat isi dari direktorinya atau file yang kita tambahkan tadi. Dan untuk selanjutnya, perintah touch/media/debian text ini digunakan untuk membuat sebuah file Debian di dalam directory /media. Dan untuk kali ini harus menuliskan perintahnya secara spesifik, karena saat ini kita sedang berada pada directory /home. Dan untuk perintah ls/media/ ini apabila kita ingin melihat isi dari directory atau media, kita bisa menggunakan komen itu. Dan untuk selanjutnya, perintah rm ini biasa digunakan untuk menghapus file ataupun directory, dan saya akan mencontohkan bagaimana mengenai perintah rm ini. Untuk perintah ls/media/ ini, perintah ini apabila kita ingin melihat isi dari direktorinya atau media yang telah saya buat tadi.
Dan untuk perintah rm ini, rm media slash debian text, ini digunakan ketika kita ingin menghapus file, dan contohnya debian text tadi. Untuk perintah ls debian slash ini kita gunakan ketika kita ingin melihat isi dari direktori Debian dan terdapat file dengan nama Linux saja, karena Debian text sudah terhapus dengan komen rm ini. Dan untuk perintah rm debian slash /strip/rf ini dengan option /strip/rf digunakan untuk menghapus sebuah direktori yang berisikan file Linux text tadi. Untuk perintah ls, fungsinya untuk melihat isi direktori atau /home. Dan perhatikan direktori Debian tadi sudah terhapus dengan perintah rm yang tadi. Untuk selanjutnya, perintah cp atau biasa digunakan apabila kita ingin mengcopy file atau folder pada direktori kita. Dan saya akan mencontohkan beberapa mengenai perintah cp ini. Dan untuk perintah yang pertama yaitu makdir Unix Linux. Ini saya menambahkan dua direktori Linux dan Unix di dalam direktori /home. Dan untuk perintah ls saja, ini untuk melihat isi direktori atau /home, dan akan terlihat dua direktori yang baru yaitu Unix dan Linux. Dan untuk perintah selanjutnya yaitu perintah touch Unix /bsd text. Ini fungsinya untuk membuat sebuah file, dan saya telah membuat file bsd text di dalam direktori /home/unix. Dan untuk perintah cp/linux /media /strip/rf, ini fungsinya untuk copy file, untuk copy direktori Linux yang ada di dalam direktori /home ke direktori /media. Dan jangan lupa untuk menyertakan option /strip/rf pada saat kita ingin mengcopy file agar berhasil. Dan untuk perintah cp unix /bsd text /media ini digunakan untuk copy file bsd text yang direktori /home/unix ke direktori /media. Dan untuk perintah ls/media ini digunakan untuk melihat isi direktori /media, dan kelihatan bahwa direktori Linux dan file bsd text telah tercopy pada direktori /media. Untuk perintah yang terakhir, ls digunakan untuk melihat isi direktori dari /home dan terdapat dua direktori yang telah dibuat tadi. Dan untuk perintah selanjutnya, mv ini yang biasa digunakan untuk memindahkan sebuah file ataupun direktori. Dan saya akan menyontohkan beberapa mengenai perintah mv ini. Untuk perintah ls ini untuk melihat isi direktori /home, dan akan terlihat dua direktori yang telah dibuat pada saat pembahasan perintah cp. Untuk perintah ls unix ini untuk melihat isi dari direktori /home/unix, dan di dalamnya terdapat file bsd text yang telah dibuat sebelumnya. Untuk perintah mv unix /bsd text /mnt ini fungsinya untuk memindahkan file bsd text ini ke direktori /mnt. Dan untuk perintah lx unix ini untuk melihat isi dari direktori unix ini. Dan perhatikan saja file bsd text yang tadi tidak ada karena sudah dipindahkan pada direktori /mnt. Untuk perintah ls tanpa option, yang berarti kita akan melihat isi dari direktori /home, dan file Linux yang berada di home tadi telah dipindahkan pada direktori /mnt tadi. Dan untuk selanjutnya ada perintah cat atau cat. Ini biasa digunakan untuk menampilkan isi dari suatu file. Yang biasanya ditampilkan dengan perintah ini adalah
file yang bertipe teks, dan yang pasti bukan file yang kosong. Dan untuk contoh perintahnya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya untuk contoh penggunaan dari perintah cat atau cat ini. Dan langsung saja ke perintah grep. grep ini bisa digunakan untuk mencari karakter, kata, atau kalimat tertentu dengan suatu kata kunci. Nah, saya akan contohkan mengenai perintahnya. Untuk yang perintah pertama, perintah chat /etc/network/interface pipe grep dhcp, dan grep dhcp ini digunakan untuk melihat isi file dari directory /etc/network dan /interface. Kenapa munculnya hanya satu baris yang terdapat kata dhcp? Hal itu karena terjadi karena adanya karakter pipe yang memungkinkan untuk menjalankan lebih dari satu perintah dalam waktu yang sama. Dan untuk perintah ls/etc/network ini untuk melihat isi dari directory /etc/network. Dan untuk perintah ls/etc/network pipe grep interface, karena saya menambahkan perintah grep interface, jadi hanya file yang dengan nama interface-nya saja yang ditampilkan. Dan untuk perintah ls/etc/network/grep linux ini, perhatikan saja bahwa perintah ini tidak muncul file atau directory karena di dalamnya ada file directory dengan kata kunci linux di dalam directory /etc/network. Nah, untuk selanjutnya perintah man, kita ketikkan saja man lalu enter. Nah, man ini merupakan salah satu perintah yang bisa memberikan informasi lengkap atau manual mengenai perintah dasar yang kalian ingin ketahui dengan mengetik perintah man ls. Lalu kita telah masuk pada perintah manualnya, dan kita bisa langsung melihat secara manual dengan mengetik perintah man ls tadi. Dan untuk keluar dari perintah ini, kita bisa langsung ketik key pada keyboard atau quit. Nah, sudah. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu manajemen user dan grup di Linux. Nah, sistem operasi Linux ini merupakan sistem operasi yang multi-user, yang artinya satu komputer dengan sistem operasi Linux bisa digunakan oleh dua orang, malahan bisa lebih, dengan user yang berbeda dalam waktu yang sama. Untuk user yang dibedakan menjadi dua, yaitu user root dan user biasa. Dan untuk sintak dolar, jika tandanya dolar itu, maka menandakan bahwa kita sedang pada mode user biasa. Tetapi jika kita tandanya hashtag, maka kita berada pada mode user root. Dan untuk perbedaannya, user root dan user biasa. Untuk user biasa hanya memiliki hak akses hanya pada bagian directory /home saja, sedangkan user root memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Dan fungsi utama dari sebuah grup ini memudahkan bagi seseorang untuk memberikan hak akses kepada sejumlah user. Misalkan pada sebuah sistem operasi mempunyai user dengan nama kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Dan administrator ingin agar keempat kelas ini memiliki hak atau akses yang sama. Akan sangat merepotkan apabila kita memberikan hak akses satu persatu kepada usernya. Dengan memasukkan keempat user tadi memiliki akses sesuai dengan yang diberikan kepada grup kelas tadi. Dan langsung saja saya praktekkan.
saya akan memberitahu beberapa perintah dasar yang digunakan untuk melakukan manajemen user dan grup. Yang pertama, ada user add. Nah, untuk perintah user add ini untuk membuat sebuah user dengan nama kelas 1, dan untuk perintah password kelas 1 ini digunakan untuk memberikan password pada user kelas 1. Perintah selanjutnya ada add user. Nah, untuk perintah add user ini sama seperti user add, hanya saja perintah ini akan meminta detail dari user yang akan dibuat, seperti password, full name, user room number, dan lain-lain. Apabila kita ingin menggunakan perintah ini, user akan dibuatkan sebuah directory pada sebuah directory home. Selanjutnya ada perintah su dengan option. Perintah ini digunakan untuk berpindah user, dan jika kita telah berpindah, kita akan kembali pada user biasa atau $, dan jika ingin masuk ke user root, ketik saja su. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya perintah userdel yang biasa digunakan untuk menghapus sebuah user. Apabila kita ingin menghapus usernya, jangan lupa untuk memasukkan option strip rf. Untuk fungsi perintah userdel strip rf kelas 2 ini digunakan untuk menghapus user kelas 2, dan dengan menghapus option strip rf kita akan menghapus usernya meskipun kita sudah dalam keadaan login. Dan option strip f ini artinya force yang akan menghapus secara paksa, dan option strip r ini menghapus home directory dari user kelas 2. Seperti itu. Dan untuk fungsi perintah su kelas 2 ini, bahwa kita tidak bisa login dengan sebagai user. Arti dari peringatannya yaitu tidak ada password untuk kelas 2. Dan untuk perintah password kelas 2 ini untuk mengecek apabila masih ada atau tidaknya user kelas 2 ini, ternyata keluar sebuah peringatan yaitu user kelas 2 sudah terhapus. Dan untuk perintah ls/home ini untuk melihat isi directory home saja, bahwa home directory dari kelas 2 sudah tidak ada. Selanjutnya ada group add. Perintah group add ini digunakan untuk membuat sebuah grup, dan grup yang dimaksud di sini adalah sekelompok user yang saling bergabung dan mempunyai ketentuan tersendiri dari kelompoknya. Dan untuk perintah selanjutnya ada perintah group del untuk menghapus sebuah grup, dan saya coba gunakan untuk menghapus grup kelas. Nah, untuk perintah selanjutnya ada perintah groups. Perintah ini digunakan untuk melihat keanggotaan dari suatu user dari satu grup. Yang keempat, pembahasannya directory dan file permission di Linux. Ini saya akan membahas mengenai hak akses suatu user atau grup terhadap file dan directory. Memiliki hak akses dibagi menjadi 3, yaitu read dengan simbol R, write dengan simbol W, dan executable dengan simbol X. Dan juga memiliki pemilik atau hak akses dibedakan jadi 3, ada user atau owner dengan simbol U, dan groups dengan simbol G, dan other dengan simbol O. Dan saya akan mencoba untuk menjelaskan cara membaca hak akses suatu file atau directory. Sebagai contoh, yang pertama ada simbol strip. Simbol ini untuk menunjukkan type dari suatu file atau directory. Jika simbolnya strip itu berarti
file, dan apabila simbolnya adalah D, berarti itu directory. Untuk simbol RW strip ini sebagai hak akses untuk user, dan simbol tersebut menunjukkan bahwa user ini memiliki hak akses read and write. Dan apabila simbolnya RWX, maka user memiliki hak akses penuh seperti read, write, and executable. Dan simbol yang selanjutnya yaitu ada R strip pertama. Ini artinya untuk grup yang memiliki file ini hanya memiliki hak akses read saja. Dan untuk simbol R strip yang kedua, ini menunjukkan hak akses untuk other. Dan untuk simbol ini bukan untuk user dan juga bukan untuk grup, yang artinya hanya other ini memiliki hak akses read saja pada file ini. Dan untuk simbol root pertama, ini artinya file milik user root dan memiliki hak akses RW strip. Dan untuk simbol root kedua, ini artinya file ini memiliki grup root. Jadi user apa saja yang merupakan anggota grup root akan memiliki hak akses simbol R strip pertama tadi. Dan untuk selanjutnya, simbol bulan September tanggal 3 misalnya 2016 itu menunjukkan waktu terakhir kali file atau directory dibuat atau dimodifikasi. Dan untuk simbol selanjutnya yang tulisan sistem .map strip 3.16 dan seterusnya, ini untuk menunjukkan nama dari file atau directory. Dan selanjutnya yaitu ada perintah chown ini untuk merubah kepemilikan sebuah file atau directory dapat diganti menjadi milik user dan grup lain. Dan perhatikan, saya akan contohkan perintah cd/mnt ini untuk masuk pada directory /mnt. Dan untuk fungsi perintah ls/l ini untuk melihat isi dari directory /mnt. Dan secara detail, untuk file BSD ini milik user root dan grup root. Untuk perintah chown IT club 5.2 kelas BSD text ini digunakan untuk merubah kepemilikan dari file BSD text menjadi milik user IT club 5 dan grup kelas. Untuk fungsi perintah ls strip l ini untuk melihat isi dari directory /mnt secara detail, dan file BSD text sudah dimiliki user IT club 5 dan grup kelas. Seperti itu. Untuk perintah selanjutnya ada perintah chmod. Ini digunakan untuk merubah hak akses suatu file atau directory, dan perintah ini memanfaatkan konversi bilangan biner ke desimal yang mempresentasikan hak akses RWX, read, write, dan executable tadi. Dan perhatikan tabel berikut. Tabel ini menunjukkan hubungan antara akses biner dan desimal. Nah, perhatikan juga tabel khusus berikut yang menunjukkan konversi angka biner ke desimal. Untuk pemberian hak akses menggunakan perintah chmod ini disingkat UGO atau user, group, dan other. Apabila kita ingin memberikan akses RWX untuk user, R strip X untuk grup, dan R strip untuk other, maka kita akan menggunakan 754. Apa itu 754? 754 ini yaitu 7 bilangan desimal yang memiliki hak akses RWX. Untuk 5 bilangan desimal memiliki hak akses R strip X, dan untuk 4 bilangan desimal memiliki hak akses R strip. Saya akan contohkan perintahnya.
Nah, untuk perintah chmod 754 dan seterusnya ini digunakan untuk mengganti hak akses file bsdtext menjadi 754, yaitu 7 bilangan desimal yang memiliki hak akses RWX untuk user, untuk 5 bilangan desimal memiliki hak akses R-X untuk group, dan untuk 4 bilangan desimal memiliki hak akses R'' untuk other. Dan untuk perintah ls strip L ini menunjukkan saat ini file bsdtext telah memiliki hak akses 754 atau RWX R''XR''. Untuk perintah ini touch linux/index.html ini memiliki fungsi untuk membuat file dengan nama inf. Perintah selanjutnya ls strip L linux ini untuk melihat isi dari direktori /mnt/linux dengan detail. Dan lihat saja filenya telah terbuat dan memiliki hak akses 644 atau RW strip, R'', dan R''. Dan untuk perintah chmod 777 ini linux/strip R huruf besar ini untuk merubah hak akses direktori /mnt/linux menjadi 777 atau dengan hak akses RWX, dan RWX. Apabila kita ingin memberlakukan kepada seluruh file atau direktori yang berada dalam direktori Linux ini, maka kita tambahkan option strip R, dan file index.html ini yang berada dalam direktori Linux juga akan berubah hak aksesnya. Untuk perintah ls strip L linux ini, perhatikan file index.html ini yang sedang berada dalam direktori mnt/linux ini juga mempunyai hak akses 777 atau hak akses RWX. Karena hak akses ini berubah akibat option strip R tadi pada perintah. Dan untuk materi pembahasan yang terakhir ada text editor di Linux. Ini juga bisa kita digunakan untuk membuat dan sekaligus melakukan modifikasi suatu file. Dan ada beberapa text editor yang bisa kita gunakan di Linux, diantaranya ada Vim, Pico, Nano, X, dan lain-lain. Saya akan membahas mengenai text editor yang sering digunakan untuk pemula, yaitu Nano atau Pico. Text editor Pico dan Nano ini memiliki kesamaan dalam segi fungsi, tool yang tersedia, dan kecepatannya. Berikut cara penggunaan dari text editor Nano. Setelah tampilan seperti itu, maka kita bebas menambahkan atau menghapus isi file tersebut. Apabila kita ingin menyimpan, bisa kita tekan tombol kombinasi yaitu Ctrl+X, lalu pilih Y dan enter. Dan apabila kita ingin melihat isi dari file Linux tadi, bisa kita ketik perintah cat linux.txt. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.